Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Deswanti Sardi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengenalan soket di Java dan juga cara membuat koneksi klien dan server dalam Java. Pertama, saya akan membahas tentang definisi soket dan juga definisi klien server. Untuk definisi soket, yaitu soket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada Internet Protocol. Dan tentunya tanpa komunikasi ini, tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Dengan kata lain, soket adalah suatu kelas yang digunakan oleh aplikasi untuk saling berhubungan. Soket terdiri dari elemen-elemen utama sebagai berikut. Yang pertama protokol, kedua lokal IP, ketiga lokal port, keempat remote IP, dan yang kelima adalah remote port. Kita masuk ke prosedur utama soket. Prosedurnya yaitu yang klien, dia akan meminta layanan dengan langkah, yaitu membuat koneksi klien ke server yang di dalamnya adalah pertama membuat soket dengan perintah soket, kedua melakukan pengalamatan ke server, ketiga menghubungi server dengan connect. Selanjutnya, melakukan komunikasi atau mengirim dan menerima data dengan menggunakan perintah write dan read. Yang terakhir, menutup hubungan. Di server akan menyediakan layanan dengan langkah melakukan prosedur pembukaan koneksi yang di dalamnya berupa langkah-langkah membuat soket, mengikat soket, menyiapkan soket menerima koneksi, dan pengalamatan soket. Yang kedua, looping utama adalah menerima koneksi dan melakukan komunikasi data atau mengirim dan menerima. Untuk konsep soket sendiri, yaitu pada saat suatu aplikasi berkomunikasi, awalnya aplikasi membuat soket baru. Maka pada aplikasi tersebut akan diberikan nomor yang digunakan sebagai referensi soket. Jika ada suatu sistem yang menggunakan nomor referensi soket tersebut, maka akan terjalin suatu jaringan komunikasi antar komputer sebaik transfer data lokal. Selanjutnya, untuk berkomunikasi dengan server, klien harus tahu nomor IP server, begitu juga nomor port yang dituju. Nomor port menunjukkan service yang dijalankan. Contohnya port 23 untuk telnet server, port 25 untuk mail server, dan port 80 untuk web server. Dalam hal ini, aplikasi di klien sudah mengetahui port yang akan dituju. Contoh program aplikasi di klien yang meminta service di server adalah FTP, telnet, dan SSH. Selanjutnya, program yang berjalan di server akan berjalan sepanjang waktu atau disebut sebagai daemon sampai mesin atau servis dimatikan untuk menunggu request dari klien sesuai servis yang diminta. Untuk tipe-tipe soket, sebenarnya sangat banyak, tetapi di sini dua soket yang paling penting yaitu datagram soket dan stream soket. Untuk datagram soket disebut juga connectionless soket, yaitu jika klien mengirimkan data ke server, data tersebut ada kemungkinan sampai ke server atau tidak. Untuk itu, klien menunggu sinyal error-free dari klien. Jika klien tidak menerima sinyal error-free dalam suatu kurun waktu, maka klien akan mengirimkan lagi data tersebut. Contoh aplikasinya ada TFTP. Selanjutnya untuk stream soket disebut juga sebagai connection oriented socket, di mana klien dan server harus saling berkomunikasi sebelum transfer data. Terus, stream socket digunakan untuk sistem komunikasi dua arah dan menggunakan protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Pada stream socket dalam melakukan koneksi, salah satu prosedur yang penting adalah accept, yang dipakai untuk menerima koneksi dari klien. Yang contohnya adalah telnet dan HTTP. Kita masuk ke arsitektur klien server. Terkadang struktur aplikasi itu bersifat klien server, yaitu sebuah aplikasi server menyediakan layanan seperti akses ke database,
menyediakan waktu jaringan, autentikasi, dan berbagi akses ke sumber daya atau menyajikan percakapan chatting. Aplikasi klien kemudian diciptakan dengan memanfaatkan layanan ini. Selanjutnya kita masuk ke definisi client server. Client server adalah suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi atau software komputer, dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Kelebihan dan kekurangan client server. Kelebihan client server antara lain, yang pertama, dari segi kecepatan, tipe jaringan ini memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi, dikarenakan server tidak dibebani sebagai workstation. Yang kedua, dari segi backup, tipe jaringan ini memiliki sistem backup dan keamanan yang lebih baik, dikarenakan backup dilakukan terpusat pada server. Yang ketiga, dari segi keamanan dan administrasi, tipe jaringan ini lebih baik, dikarenakan hanya ada satu pemakai saja yang bertugas sebagai administrator yang mengatur sistem keamanan dan administrasi dalam jaringan. Untuk kekurangan client server antara lain, yang pertama, segala jenis hubungan antara server dan workstation tergantung seluruhnya kepada server. Jika server mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, biaya operasional yang mahal. Yang ketiga, memerlukan sebuah komputer yang memiliki kemampuan yang sangat baik yang akan dijalankan sebagai server. Untuk memulai point-to-point koneksi client server, digunakanlah Transmission Control Protocol atau yang disingkat sebagai TCP. TCP ialah protokol yang handal, dengan kata lain, menjamin pengiriman data yang dikirimkan dalam bentuk paket. Jika paket hilang atau rusak, TCP akan mengirim ulang data sampai memverifikasi bahwa paket telah berhasil dikirim. TCP IP socket. Ketika membangun konektivitas, klien dan server masing-masing mengikat soket untuk mengakhiri koneksi mereka. Setelah sambungan telah ditetapkan klien dan server, keduanya membaca dari dan menulis ke soket ketika berkomunikasi. Sebuah soket adalah kombinasi dari kedua alamat IP dan nomor port. Setiap soket digunakan dalam komunikasi klien server adalah titik akhir dari link komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengirim paket antara aplikasi-aplikasi. Beberapa koneksi TCP yang dapat dimulai antara lain masing-masing klien dan server, dan masing-masing koneksi unik dengan kombinasi dari pelabuhan dan titik akhir. Server berjalan pada host spesifik di mana ia menciptakan dan terus mendengarkan sebuah soket server yang terikat ke nomor port tertentu dan menunggu klien untuk membuat permintaan koneksi. Klien harus mengetahui port yang benar dan alamat IP atau nama host server untuk memulai permintaan koneksi dan mengidentifikasikan diri. Ketika server menerima permintaan koneksi klien, klien juga menciptakan soket dan komunikasi antara klien dan server yang mengambil tempat keduanya dari membaca dan menulis ke soket mereka. Java menggunakan soket dan kelas server soket dari paket java.net untuk melaksanakan komunikasi klien server. Dalam aplikasi server, sekali server soket telah dipakai dengan port yang ditunjuk, soket baru dibuat untuk menerima permintaan koneksi server soket dengan memanggil metode accept pada objek server soket. Kemudian, input stream reader, buffer reader, dan print stream merupakan objek kelas yang dipakai untuk instansiasi. Objek buffer reader menggunakan metode readline untuk mendapatkan kembali masukan dari klien, dan objek print stream, metode printlearn, digunakan untuk mengirim output ke klien. Dalam aplikasi klien soket, soket baru dibuat jika server soket menerima permintaan koneksi. Sambungan diminta oleh objek kelas soket yang dipakai dan lewat di alamat IP server atau nama host dan port yang dipilih sebagai argumen.
Kemudian, input stream reader, buffer reader, dan print stream merupakan objek kelas yang dipakai untuk instansiasi. Untuk membuat aplikasi client server, yang pertama, kita buat soket atau objek server soket dan buka melalui port tertentu dan alamat IP atau nama host. Gunakan input stream reader, buffer reader, dan print stream objek untuk streaming data ke setiap soket dan dari setiap soket. Yang ketiga, baca dan menulis kealiran antara soket menggunakan protokol mereka yang disepakati. Yang keempat, tutup input dan output stream. Yang kelima, tutup soket atau server soket objek. Baiklah, seperti yang telah kita jelaskan, kita sudah tahu apa itu soket dan apa itu client server. Sekarang kita akan mencoba membuat koneksi klien dan server di Java dengan soket. Pertama, kita jalankan compiler NetBeans-nya. Kemudian, untuk membuat project baru di NetBeans, kita bisa mengklik menu File, New Project. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa klik Next, dan kita bisa membuat nama projectnya apa, atau bisa juga kita mengklik icon ini di menu bar. Setelah itu kita bisa membuat programnya. Di sini kebetulan saya sudah membuat programnya terlebih dahulu sehingga saya dapat langsung membukanya di folder. Kita bisa open project dengan klik file open project. Kita open projectnya. Baiklah, seperti kita lihat di sini ada dua program, yaitu program untuk soket server dan juga program untuk soket client. Dalam pertama kita membuat untuk kode program soket server. Di dalam kode program soket server, kita akan mengimportkan library java.io dan java.net. Mengapa ditulis seperti ini, java.io .bintang? .bintang ini artinya kita akan menggunakan seluruh kelas yang ada di package java.io dan java.net ini. Sedangkan untuk fungsinya sendiri, java.io ini adalah menentukan sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Package java.io ini mengandung kelas-kelas yang memungkinkan program untuk melakukan input dan output data. Contohnya, kelas buffer reader yang berada di package java.io, yang dimana buffer reader ini akan digunakan untuk mendapatkan input dari keyboard. Dia akan mendapatkan input dari keyboard. Selanjutnya, untuk package java.net sendiri, dia merupakan library yang mendukung koneksi client server berbasis TCP/IP, di mana package ini berisi kelas yang memperbolehkan program untuk berkomunikasi melalui jaringan. Jadi dengan library java.net ini, kita bisa melakukan komunikasi antar komputer. Selanjutnya kita akan membuat prosedur dengan nama prosedur run. Ini kita membuat prosedur run ini, di mana isi dari prosedur run ini merupakan seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh soket server sendiri. Yaitu di dalam prosedur run ini kita akan membuat objek soket baru, yaitu berupa server soket dengan nama objeknya ini, dan kita men-set portnya dengan nilai 444. Artinya kita sudah menginisialisasikan portnya dengan 444. Selanjutnya kita memanggil metode yang akan menandakan bahwa klien dan server sudah terhubung nantinya, yaitu dengan metode accept.
Metode accept ini gunanya untuk melakukan koneksi antara klien dan server. Serta arti dari program ini adalah dia akan membaca atau mereturn objek soket. Untuk kode program input stream reader dan buffer reader, di sini kita membuat dua buah objek baru, yaitu dengan nama IR dan BR, di mana IR dan BR ini akan menggantikan fungsi dari input stream reader dan buffer reader. Pada tahap kode ini, berarti objek BR ini telah siap digunakan untuk melakukan proses input, yaitu dimana kita lihat di sini ada yang namanya method readLine. Ini menandakan bahwa dia telah siap untuk menerima input dari keyboard dan akan memanggil sebuah pesan, yaitu message. Dan kondisi jika message tidak sama dengan 0, maka kita akan membuat objek untuk mencetak pesan, yaitu dengan menggunakan print stream. Dan kita akan mencetak pesan yang isinya adalah message receive, yang nanti pesan ini akan digunakan server untuk merespon hasil dari koneksi klien. Setelah itu, kita akan memanggil prosedur run ini di dalam main, yaitu dengan kode programnya ini sebagai berikut, yaitu dengan memanggil server.run, artinya kita memanggil metode run. Selanjutnya kita masuk ke program soket client. Pada intinya program soket client ini tidak jauh berbeda dengan program server tadi, sama-sama menggunakan library java.io dan java.net, dan juga di sini juga kita membuat proseduran. Tapi di sini logika untuk program klien adalah kita akan menjadikan komputer ini sebagai klien, di mana aplikasi klien ini akan mengirimkan sebuah pesan ke server, dan server akan memberikan respon dari pesan tersebut. Yaitu pertama kita melakukan inisialisasi soket baru juga, yaitu untuk soket kliennya, di mana kita tahu tadi di server kita telah men-set portnya dengan nilai 444, sehingga untuk klien, agar klien dapat terhubung atau terkoneksi dengan server, kita juga harus memiliki nomor port yang sama dengan server. Kita harus mengetahui nomor port yang sama dengan server, yaitu 444. Localhost ini menjadi lokasinya nanti. Selanjutnya, si klien akan mengirimkan pesan ke server, yaitu kita akan membuat objek baru yang fungsinya untuk mencetak pesan nantinya, yaitu dalam print stream, dan juga akan memberikan pesan berupa hello to server from client. Dan ini input stream reader dan buffer reader fungsinya sama seperti yang ada di kode program soket server. Baiklah, kita langsung saja jalankan programnya. Untuk bisa melakukan koneksi client server, maka program server ini harus kita jalankan terlebih dahulu. Karena server ini fungsinya mendeteksi adanya permintaan koneksi dari klien. Sehingga karena dia sebagai pendeteksi, dia harus aktif terlebih dahulu, harus dijalankan terlebih dahulu. Ya, kita run soket servernya. Di sini kita lihat soket server telah run, tetapi dia hanya running, artinya hanya dia menandakan kalau server itu sudah aktif,
tetapi dia belum melakukan koneksi karena kliennya belum kita jalankan. Karena klien belum melakukan koneksi ke server. Selanjutnya kita jalankan program kliennya. Nah, baiklah. Di sini lihat kalau setelah klien dijalankan, maka klien kan akan melakukan koneksi ke server dan klien akan mengirimkan pesan ke server, yaitu ini hello to server from client. Selanjutnya server akan memberikan respon kepada klien berupa message receive ini. Jadi klien ini melakukan inisialisasi soket ke server, dan selanjutnya klien akan membaca data yang dikirimkan oleh server. Data yang dikirimkan oleh server adalah itu tadi, soket ini, pesan ini berupa pesan ini, dan data yang dikirim oleh server ini nantinya akan ditampilkan oleh klien soketnya di monitor ini. Jadi kesimpulannya, untuk melakukan koneksi klien server, kita harus mengetahui dulu nomor port atau nama hostnya harus sama antara klien dan server. Selanjutnya, untuk bisa melakukan koneksi, kita harus menjalankan terlebih dahulu program server agar server dapat mendeteksi apabila adanya koneksi dari klien nantinya. Selanjutnya, kita baru melakukan koneksi dari klien ke server. Baiklah, untuk pengenalan soket pada Java dan membuat koneksi klien server pada Java cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.